Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tugas diskusi sesi 11, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, MPDR 5302. Perkenalkan, saya Yulinan Sari, NIM 5011530049. Baiklah, pada sesi ini kita akan membahas tentang model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini. Dari 10 model pembelajaran terpadu, menurut Fogarty, fragmented, connected, nested, square, share, webbed, kemudian ada integrated, maka pada kurikulum 2013 atau K13, model yang paling relevan dengan yaitu webbed. Alasannya karena pembelajaran disusun berdasarkan tema yang memayungi berbagai muatan pelajaran. Kemudian integrasi kompetensi dilakukan melalui keterkaitan isi materi dalam satu tema. Kurikulum Merdeka, model yang paling relevan yaitu integrated. Alasannya karena integrasi dilakukan berbasis kompetensi dan proyek, bukan lagi linear pada tema buku. Kemudian P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila menuntut kolaborasi lintas mata pelajaran. Ciri model integrated yaitu adanya kecocokan dengan WIBIT K13, sedangkan kurikulum Merdeka cocok dengan integrated. Kedua, analisis pembelajaran tematik terpadu yang diimplementasikan di SD Negeri 010 Kuala Selat. Pertama, tujuan pembelajaran tematik terpadu menggambarkan kemampuan siswa secara holistik melalui pengalaman belajar yang bermakna, membantu siswa memahami konsep secara utuh melalui penggabungan berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berpikir konkret dan holistik. 4. Pengembangan keterampilan abad 21 atau critical thinking, creative collaboration, dan communication. Kelima, menumbuhkan sikap spiritual dan sosial melalui aktivitas kooperatif. B. Fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, pedagogis, mempermudah siswa memahami hubungan antar konsep. Kemudian secara psikologis, sesuai perkembangan kognitif siswa, fase anak usia dini kelas rendah. Kemudian praktis, memaksimalkan waktu karena beberapa kompetensi dipelajari dalam satu kegiatan tematik. Landasan pembelajaran tematik yang pertama ada filosofis, ada konstruktivisme, humanisme, progresivisme. Kedua, psikologis, teorinya ada Piaget, operasional konkret, ada Brunner, dan teori belajar sosial. Kemudian yang ketiga, yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendikbud 6770 Tahun 2013 tentang kurikulum Merdeka, tentang kurikulum 2013. D. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik yang pertama berpusat kepada siswa, belajar melalui pengalaman langsung, tema harus relevan dengan kehidupan siswa, terintegrasi antar mata pelajaran, kemudian pengembangan kompetensi secara holistik, penilaian autentik berdasarkan proses dan hasil belajar. Kemudian rambu-rambu pembelajaran tematik, tema tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Integrasi KD dilakukan pada kompetensi yang memiliki keterkaitan makna. Kemudian guru menggunakan berbagai metode, contohnya diskusi, eksperimen, kemudian proyek mini. Menggunakan media pembelajaran harus kontekstual dengan lingkungan yang ada di Kuala Selat, yaitu lingkungan pesisir pantai. Kemudian sesuai dengan aktivitas masyarakat. Terakhir, penilaian sikap dilakukan melalui observasi berkelanjutan. Kemudian tahapan pembelajaran tematik di SD Negeri 010 Kuala Selat, yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaannya tentu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta adanya evaluasi. Ketiga, perbedaan kurikulum tematik terpadu
atau K13 dan kurikulum merdeka serta implementasi di SD Negeri 010 Kuala Selat. Yang pertama ada perbedaan kurikulum. Nah, di sini dapat kita lihat dari beberapa aspek, ada struktur, pendekatan, model, kemudian ada P5, penilaian, dokumen ajar atau CP atau KD. Nah, di kurikulum 2013 tematik untuk kelas 1 sampai kelas 6, kemudian pendekatannya saintifik, model terpadu, berbasis tema, kemudian tidak ada, P5-nya tidak ada, kemudian penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dokumen ajarnya ada buku guru dan siswa cukup mengikat. Kemudian ada kompetensi dasar setiap kelas. Sedangkan di kurikulum merdeka lebih fleksibel dan tidak terikat tema. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya integrated berbasis kompetensi dan proyek. P5-nya wajib proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian penilaiannya formatif dominan, guru bebas membuat modul ajar. Kemudian ada capaian pembelajaran CP atau per fasenya. Kemudian implementasi di SD Negeri 010 Kuala Selat sebelum kurikulum merdeka atau K13, pembelajaran mengacu pada buku tematik kelas 1 sampai kelas 6. Guru mengikuti langkah saintifik. Kemudian integrasi mata pelajaran lebih sederhana dan mengikuti buku. Penilaian dilakukan secara lengkap, sikap, spiritual, sosial, dan pengetahuan serta keterampilan. Saat menggunakan kurikulum merdeka sesuai penerapan nasional yang mulai diberlakukan bertahap. Guru membuat modul ajar sendiri berdasarkan capaian pembelajaran atau tergantung fasenya. Ada fase A, B, dan C. Kemudian pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dilakukan proyek misalnya gaya hidup berkelanjutan, pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan. Kemudian kearifan lokal, pengenalan budaya dan tradisi masyarakat pesisir Kuala Selat. Kemudian penggunaan media pembelajaran lebih variatif dan kontekstual. Sesuai dengan lingkungan desa, ada pelabuhan, ada sungai, kemudian ada hutan mangrove. Evaluasi lebih menekankan asesmen formatif dan portofolio. Perubahan yang terasa, guru lebih leluasa mengatur alur belajar sesuai kondisi siswa. Siswa lebih antusias melakukan kegiatan proyek atau P5 dan pembelajaran di luar kelas. Administrasi lebih sederhana dibandingkan dengan K13. Tantangannya, kesiapan guru dalam menyusun modul ajar dan pengelolaan pembelajaran berdefisiensi. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu pendapat saya pada sesi 11 ini. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.